Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini saya akan mengupdate beberapa saham untuk hari ini ya, teman-teman. Oke, updatean pertama ini adalah IHSG ya. Ya, updatean pertama adalah kita lihat dulu untuk IHSG-nya dulu ya, teman-teman. Untuk hari ini IHSG-nya boleh dibilang ya sedikit ada kenaikan dibanding kemarin. Ya, masih jalan di tempat ya hitungannya untuk IHSG masih kisarannya sama 0 sampai 23 ya. Ya cuma lebih baik dari kemarin karena IHSG berhasil tutup di atas 6845. Untuk supportnya ya kisaran sekarang di 6845, kemudian support di bawahnya ada di 6816 ya. Untuk resistan IHSG ada di 6893. Berikutnya 6925 sampai sekitar 6934. Itu adalah merupakan resistan dari IHSG. Ya boleh dibilang IHSG-nya nggak kemana-mana ya teman-teman. Oke, untuk pergerakan penggerak indeks IHSG hari ini sebenarnya banyak saham-saham yang bergerak naik teman-teman. BCA sedikit aja sih ya. BRI masih naik. Kemudian ada yang signifikan AMRT, ada ICBP, HMSP, ya MDKA, Telkom juga naik tapi tipis. Selebihnya ya ada yang turun tapi ya ada 5-6 yang turun ya. Ada Bian, ada BMRI, Astra jalan di tempat, kemudian TPIA, Unilever, BBNI ya seperti itu. Nah ini adalah saham-saham utama penggerak indeks yang mana pergerakan dari saham-saham ini tentu mempengaruhi indeks. Ya walaupun kalau kita lihat sepertinya IHSG-nya nggak kemana-mana, tapi kalau kita lihat saat ini sebenarnya banyak saham yang bergerak ya teman-teman. Oke, untuk bahasan saham yang bergerak nanti akan saya bahas tersendiri. Di sini kita akan melihat dulu kondisi bursa ya. Kita refresh dulu. Nah barusan saya refresh, Eropanya udah hijau. Jadi tadi malam Amerika masih lanjut naik teman-teman. Naiknya kencang juga di atas 1%. Eropanya ini per sore ini dari merah ke hijau. Kemudian untuk Asianya juga bagus saja kondisinya. Nah Dow-nya sedikit merah ya. Dow-nya sedikit merah. Kita akan lihat dulu untuk harga-harga komoditas ya teman. Kita akan lihat dulu untuk harga komoditas. Ya ini adalah untuk harga komoditas. Crude oilnya masih kisaran 79, gasnya masih turun, coalnya masih di 260 masih turun ya. Kemudian ini adalah terkait CPO, palm oil masih di 3.800 ringgit, emasnya di kisaran 1930 masih sama. Untuk nikelnya 3 timah ya. Timah ini 29 sekian, untuk nikelnya di 30.000 sekian ya harganya ya. Oke, baik teman-teman, kita akan lihat dulu ya untuk pergerakan saham. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya hari ini secara saham banyak banget yang bergerak nih ya. Ini secara indeks itu banyak banget saham atau sektor yang naik ya. Nah, apa aja sahamnya atau sektornya atau indeksnya? Mulai dari trans cyclical seperti itu, saya udah mencarikan beberapa teman-teman. Saya udah mencarikan beberapa saham. Nah, beberapa saham itu hari ini saya incer ya pergerakannya dari kemarin. Terus saya bikin video tadi teman-teman, ini saya akan update dulu karena ini terlepas ininya. Tarikan Fibo-nya lepas ya. Saya ingat tarikannya dari 520, coba saya update dulu. Nah, yang pertama adalah ERA ya teman-teman. Teman-teman masih ingat ERA saya bahas kemarin ya kalau nggak salah ya. Jadi ERA itu ini adalah area spekulatif buy. Memang ERA ini sudah keluar dari spekulatif buy itu sekitar tanggal 9 Januari. Kemudian selama sekitar 1 bulan itu bermainnya di sini di 23 sampai 38 retracement, dan baru hari ini
untuk eranya breakout ya teman-teman. Untuk bahasan era sudah saya bahas secara lengkap di video tersendiri hari ini, silahkan cek teman-teman di video sebelum yang saat ini. Nah, era itu yang mau saya garis bawain adalah dia breakout ya. Terus yang kedua, era yang harus teman-teman perhatikan adalah hari ini mampu ngelewatin 50 retracement, terus hari ini mampu ngelewatin EMA 200 ya. Terus era sendiri memiliki beberapa komponen yang saya perhatikan yang bagus, yaitu asingnya banyak naik hari ini ya. Terus kalau kita lihat secara teknikalnya, untuk era hari ini memang volumenya tinggi sekali, tapi trigger belum bisa men-trigger momentumnya ya. Walaupun momentumnya udah bagus, udah bermain di atas 0 ya, di atas 0. Ini momentumnya sekarang di 42. Jadi era ini kalau besok dia lanjut naik, ada kemungkinan besar momentumnya akan lanjut naik kenceng. Nah, seperti contoh di video sebelumnya ya. Kenapa saya nggak bisa kasih contoh yang momentumnya naik? Karena era ini kan sebenarnya turunnya lama. Kalau dalam weekly mungkin teman-teman masih bisa mendapatkan gambaran ketika era momentumnya naik. Nah, ini yang udah saya bahas tadi siang juga. Yang mau lihat detail sudah saya bahas di sebelumnya nih. Momentumnya naik adalah ketika trigger volume naik, harga naik, volumenya naik, maka indikator lainnya akan cenderung naik. Ini weekly-nya pun juga oke sekali untuk era ya. Kemudian ADX weekly-nya juga oke banget ya. Jadi weekly-nya teman-teman harus lihat, era ini weekly-nya bagus. Ya, saya makanya tadi positioning besar ya, boleh dibilang besar, tapi kalau misalkan besok dia balik arah, saya akan tetap kurangi. Karena bagaimanapun saya harus lincah bergerak ya, artinya ya walaupun mungkin hari ini pakai margin, tapi ketika era bergerak melawan dari posisi saya harus kurangi posisi. Nah, ini untuk era ya, teman-teman coba saya akan tarik dulu. Karena era sudah berhasil ngelewatin bahasan tadi di ini ya, di 50 retracement-nya itu, sebentar saya ambil gambar dulu. Nah, dari 520 saya ambil karena dia udah berhasil ngelewatin di 50 retracement-nya dan EMA 200-nya. Jadi target 50 retracement udah berhasil dilewatin, yang saya beri garis, maka saya bikinkan update harga yang terbaru ke sekitar 500 ya. Era the next targetnya adalah ke sekitar 500. Teman-teman yang sudah positioning bisa diperhatikan. Kemudian MAPI dan MAPA ini saya bahas sekitar 3 hari yang lalu ya. MAPI dan MAPA waktu itu 3 hari yang lalu berarti ketika dia sinyalnya seperti ini. Tetapi sehari setelahnya dia tidak bergerak ya untuk MAPI. Sehari saja, namun demikian sepertinya masih ancang-ancang begitu. Baru hari ini ternyata dia berhasil keluar dari tren yang dari resisten yang saya bikin, bahkan sempat ngelewatin berapa resisten tuh? 1, 2, 3, 4 resisten teman-teman. Namun demikian closingnya memang nggak begitu kuat. Sementara resisten dia ada kisaran di 1400, 1420 ya. MAPI teman-teman ya. Kalau secara ini untuk tambahan informasi saja, secara asing hari ini bagus, tebel ya. Tapi ini kalau kita jumlah sebenarnya juga sepertinya impas ya. Hari ini asingnya kenceng, tapi 2-3 hari yang lalu impas kalau kita jumlahin begitu ya. Terus mungkin kita bahas juga untuk ini ya, ADX-nya dari MAPI. Nah, MAPI ini kalau dalam tren naik ini bagus. Jadi kalau MAPI ini, kalau sebentar saya ngecilin dulu. MAPI ini kalau di dalam tren yang naik ini bagus. Sorry. Dalam tren yang naik ini bagus, indikatornya ini bagus semua di sini. Namun untuk yang saat ini yang di sini ini teman-teman, MAPI ini masih belum begitu bagus ya. Baru tanggal berapa ini? Baru tanggal 31 kemarin secara sinyal bagus ya. Cuman powernya yang mendorong kekuatan atau trennya ADX-nya itu belum begitu bagus, baru di kisaran 24 sekian, padahal dulunya ketika dia kenceng tuh
ADX-nya sekitar 60. Jadi ini sepertinya apakah kurang ininya, volumenya. Coba kita lihat volumenya ya, bukan yang ini. Coba kita lihat pakai polosan. Volumenya kok nggak kita kelihatan. Coba kita lihat. Volumenya sih cukup oke ya. Volumenya bisa nongol di atas rata 200 ya. 200 sebentar saya cek dulu. Ya 120 lah. Saya belum setting yang 200-nya. MA volume 200. Tapi kita bisa ngelihat bahwa memang hari ini untuk MAPI ada lonjakan volume juga gitu. Kemudian kita tengok yang lainnya dulu. Nah ini MAPA itu justru pada saat saya bahas bareng MAPI. Jadi waktu itu kan saya bahasnya bareng ya, MAPA sama MAPI itu saya bahasnya bareng. Itu ketika MAPI-nya lanjut sehari, MAPA-nya juga cukup oke. Tapi justru MAPI dan MAPA ini yang bergerak adalah si MAPA. 3 hari yang lalu, kemarin sama hari ini. Namun demikian, closingnya yang hari ini nggak bagus ya. Jadi untuk MAPA-nya memang berhasil ngetes 5061 tapi nggak bagus closingnya, sepertinya turun. Nah seperti ini kenapa Pak seperti ini? Bisa jadi memang karena ini sudah sampai di 50 retracement, jadi orang merealisasikan profitnya sementara. Nah the nextnya besok teman-teman masih perhatikan untuk MAPA ini mau lanjut atau enggak, begitu ya. Bedanya kalau MAPI memang sehari naik, sehari turun tapi tidak lebih rendah dari low sebelumnya, baru kemudian rebound, ya memang dia ada terkoreksi sedikit, MAPA-nya juga ya, seperti itu. Tapi overall pergerakan dua saham ini cukup menarik, terutama kalau memang teman-teman mau fast trading ya, seperti itu. Kemudian LPPF ini masuk bahasan juga beberapa hari yang lalu. Tipikal saham saat ini pergerakannya hampir sama ya teman-teman. Rata-rata sudah mulai keluar dari area kuning 0 sampai 23 karena memang sudah pelan-pelan bergerak ya. Bergeraknya pelan-pelan begitu sehingga setelah dia breakout dari resistan pertama 23 membentuk satu konsolidasi dan akhirnya breakout seperti ini. LPPF bentuknya adalah seperti era ya. Bentuknya seperti era begini. Jadi memang saham-saham ini sepertinya pergerakannya memang mirip-mirip ya. Sektor-sektornya ini kan juga mirip-mirip ya. LPPF, era seperti itu. Nah kemudian ini yang terlupa, nggak terlupa juga ya karena udah saya bikin kemarin ini ya, IMAS ya teman-teman, IMAS ya. Bukan yang kemarin tapi mungkin sekitar 2-3 hari bahasan sebelumnya ya. Ini untuk IMAS ya, maksud saya IMAS teman-teman. 23 38 retracement, berhasil menembus 882 dan ini sementara targetnya ke 911. Nah teman-teman saat ini tuh banyak banget saham yang bentuknya seperti ini, cukup bagus sebenarnya. Dan ya semoga lah ini kalau memang kemarin tidak ada January Effect mungkin tertunda, nggak apa-apa. Yang penting kita masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan profitnya dari bursa ya teman-teman. Nah kemudian kalau yang tadi era cukup bagus, MAPA yang sebelumnya bagus, kemudian ini LPPF juga masih ngegas, IMAS juga ngegas. Nah beberapa saham yang saya bahas di belakang ini mungkin nggak begitu bagus, cuman mungkin menunggu momentum untuk bergerak saja. Seperti MNCN teman-teman bisa perhatikan ketika dia sentuh 38 retracement terkoreksi dan nah selalu saya bilang ketika satu saham yang lama turun, ketika dia rebound, perhatikan kalau dia ada resistan volume. Resistan volume itu adalah orang-orang yang nyangkut dan pengen keluar. Sangat mungkin karena saya sendiri juga sering seperti itu, ketika nyangkut satu saham kok nggak bergerak nyangkut atau impas, maka ketika ada saham pilihan yang lebih prospek saya akan lepas ya, seperti itu. Jadi ini wajar, namun yang harus diperhatikan kalau teman-teman sempat detail gitu kan, nah, lepasnya di harga berapa dan average ininya berapa. Contohnya nih MNCN nih teman-teman, kalau hafal diperhatikan kemarin terkoreksinya sampai di berapa, terus kalau yang hari ini nggak kelihatan trade booknya di berapa, average-nya di berapa, itu kira-kira bisa memperkirakan apakah kemarin koreksinya itu kecil, ketika dia terkoreksi itu volumenya kecil ataukah enggak gitu loh. Karena ketika suatu saham naik dan kemudian terkoreksi kecil aja itu volumenya, itu sebenarnya cuman ya mungkin cuman akumulator yang besar belum keluar. Itu cuman mungkin trader kecil yang melepas barang
seperti itu. Apalagi kalau mungkin teman-teman bisa jeli sangat-sangat fokus ke saham tersebut, sehingga mungkin teman-teman bisa sudah memiliki peta harga di saham itu kira-kira densitasnya berada di mana gitu. Oke, kemudian SCMA ya teman-teman, ini juga tipikalnya ketika ketemu 50 retracement kemudian dia retrace ya, retrace dan konsolidasi. Memang tipikalnya begitu ya. Tipikalnya begitu. Satu saham itu ketika dia naik, kadang dia nggak akan naik terus. Marketnya lagi nggak bagus, dia mungkin akan konsolidasi dulu gitu. Nah, yang penting ketika konsolidasi ini, teman-teman juga langsung mengukur saja kira-kira koreksinya sampai di mana ya. Kalau sebatas koreksinya masih wajar gitu dan tidak terkoreksi lebih dalam, tidak sampai 38561 ya, 3866 itu berarti di sini ya, koreksinya turun begini. Kalau misalkan nggak sampai di situ dan ternyata dia hanya konsolidasi sebentar dan kemudian naik, nah inilah yang saya bilang, ketika sedang masa fase tunggu konsolidasi, diperhatikan. Kalau teman-teman sudah positioning di bawah, ya hold aja. Tapi kalau misalkan teman-teman di posisi baru di sini, seperti saya di posisi Ace Hardware kemarin agak-agak tinggi, jadi ketika dia sedikit turun, saya mau nggak mau harus mengurangi, dan kebetulan ada era ya teman-teman, jadi saya bisa masukkan ke era. Nah, kemudian juga saham nih yang mungkin secara sinyal juga belum begitu bagus, tapi ini pelan-pelan naik ya teman-teman, naiknya pelan-pelan begitu, adalah SIDO ya. SIDO kuncinya saya kemarin ngomong di 3780 ya. Ya simpelnya pokoknya yang bagian atasnya adalah merupakan resistannya dari SIDO ya. Jadi SIDO itu sedang berada di titik penting sekarang. 780 atau 800-an lah gitu. 800-an lah, 790. Dan SIDO ini dekat dengan MA200 dan 78. Jadi ini resistan yang cukup berat bagi SIDO ya. Nah, kemudian AMRT, mungkin kalau posisi sekarang bukan waktu yang bagus untuk positioning karena ini saham udah ketemu resistan dan balik arah. Nah, yang bisa diperhatikan adalah areanya ini teman-teman, 2600 ini merupakan rentang supportnya. Dan sekarang dia kan sudah ngelewatin resistan lagi dan terkoreksi. Dan ini kalau nggak salah kemarin AMRT ini masuk saham yang membagi dividen besar ya kalau nggak salah. Kita cek dulu info, belum masuk ya teman-teman. Saya kemarin baca ya di mana ya teman-teman. Oke lah, nanti saya belum dapat beritanya, jadi saya nggak bisa update ke teman-teman, atau di Instagram atau apa gitu saya bacanya. Oke, kemudian MRT untuk positioning baru mungkin nggak begitu bagus ya. Cuman ini saham sepertinya pergerakannya menarik ya, karena persebaran retail modern itu sudah sampai di seluruh Indonesia kan begitu, secara umum begitu. Nah, kemudian saham-saham terkait rokok juga masih gas nih teman-teman. Ini satu kenaikan berturut-turut ya, terus kemudian dia ada konsolidasi di sini. Ini sebelumnya juga merupakan area konsolidasi. Namun ternyata bisa ditembusnya ya. Yang saya sering sampaikan bahwa area-area seperti ini yang teman-teman harus perhatikan, kalau itu bisa menjadi yang namanya ini supply area, mensuplai ketika suatu saham naik mendekati area itu mungkin akan terjadi take profit dulu. Dan memang sebenarnya ketika mendekati harga ini, harganya juga stagnan beberapa saat ya, baru kemudian bisa rebound. Kemudian gudang garam ini secara chart juga bagus, kenaikannya juga ada istirahat ya. Satu saham kalau yang kenaikannya bagus itu adalah ketika naik dia ada istirahat, ada konsolidasi seperti itu. Nah, ini setelah konsolidasi udah 2 hari ini naik ya untuk gudang garam. Nah, gudang garam adalah chartnya masih jauh perjalanannya ya. Resistan-resistannya masih banyak. Ini baru sampai 50 retracement 24.400, the nextnya 26.040-an. Nah, kemudian SSIA ya teman-teman, luar biasa hari ini SSIA, tapi saya nggak bisa fokus ke banyak hal. Jadi saya hari ini kan udah positioning di era ya, era sendiri. Karena saya udah masuk di sini, jadi untuk SSIA saya nggak bisa maksimal juga. Tapi ini saya pantau dari jauh-jauh hari teman-teman. Masih sangat menarik ya, ini masih sangat menarik. Ya, kita lihat dulu pergerakan weekly-nya. Nah, weekly-nya seperti ini, masih sangat menarik pergerakan dia.
saat ini berada atau saat ini mampu keluar dari EMA 200 weekly. Kemudian ada resistance sekitar 530. Ini udah saya bahas di video sebelumnya, tip readingnya ya. Kemudian JSMR setelah konsolidasi di kisaran 50 retracement ini berhasil rebound ya, lewati 61, 78 retracement. Terus kemudian ini masih juga long downtrend ya, masih jauh juga turunnya, jadi polanya juga teman-teman harus hafal, turun naik turun naik turun begitu. Jadi mungkin bisa menjadi tambahan kewaspadaan buat teman-teman. Nah ini kira-kira nanti di 3600 itu adalah area resistan, 3200 bisa menjadi area resistan ya. Oke, kira-kira begitu untuk JSMR. Ini weekly ya teman-teman, weekly-nya, karena daily-nya agak ruwet ya. Ya nggak ruwet amat sih, cuman pergerakannya ya teman-teman mesti ingat. Ini sebelumnya juga ketika ketemu resistan juga balik arah, nggak bener-bener naik terus ya. Itu mungkin bisa jadi perhatian teman-teman. Kemudian Akra ini kalau hafalan saya adalah ini model seperti SSMS ya, ketika turun berapa hari, naiknya itu bisa, misalkan turun 3 hari, nanti naiknya itu bisa langsung dihabisin sehari gitu loh. Ya. Ini saat ini dia ketemu lagi di 50 retracement 1400, dimana itu juga cukup alot sebelumnya. Aces, gimana Pak kabarnya? Aces, memang ini barang masih ada resistan 496 ya, 500-an. Kuncinya memang di 520. Sebelumnya di 505-an ya. 520 karena sudah menjadi resistan yang cukup berat di situ. Jadi saya sementara kurangi posisi dulu. Saya masuk terakhir di 470-an teman-teman. Jadi ketika sampai di 520 saya juga udah pelan-pelan buang karena cukup lama juga kan di situ. Apalagi hari ini dia ada tanda-tanda turun, jadi terpaksa saya buang ya teman-teman. Saya buang untuk Aces saya. Saya buang sekitar 3-5 kali secara berturut-turut dari harga sampai di atas 500-an ya, 500-an. Jadi 520 nggak bisa terjual maksimal karena cenderung turun. Di bawah 520 mulai saya jual sampai 505, baru sisanya saya jual tadi. Kemudian untuk Medco ini masih konsol area ya, di area kuning itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau untuk posisi baru mungkin enggak, tapi kalau untuk mempertahankan atau trailing stop posisi lama mungkin oke lah seperti itu. Jadi teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan dengan kondisi market yang sebenarnya atau dengan kondisi IHSG yang sebenarnya jalan di tempat. Kita juga harus sebagai trader kita itu harus bisa ini ya, bisa kreatif begitu. Kalau saya bahas tentang saham penggerak indeks, memang beberapa saham penggerak indeks menarik untuk kita trading di situ. Cuman beberapa pergerakan dari saham penggerak indeks ini kan tidak selincah saham-saham yang lain. Nah, makanya dalam pilihan saya juga saya membahas saham-saham yang lainnya teman-teman. Jadi ketika IHSG-nya jalan di tempat, kita masih bisa mendapatkan kesempatan untung dari atau kesempatan trading dari saham-saham yang lainnya yang justru kadang pergerakannya lebih menarik dari saham-saham penggerak indeks. Demikian dari saya, Surya MS Trader Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.